Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Cinza Oma. Bagaimana keadaan kalian di sana? Semoga semua tetap baik-baik saja ya, dan semoga tetap terjaga dalam kondisi kewaspadaan tentang corona. Apapun jenis namanya, yang penting wabah dan semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan mungkin masalah terkendali harus diam di rumah, ataupun dalam harus nggak bisa keluar aktivitas, nggak bisa menghasilkan sesuatu, sabar aja. Begitupun di sini saya juga nggak bisa keluar kemana-mana, liburan aja nggak bisa. Kemarin malah ada mbak-mbak yang sampai masuk TV udah dilarang libur, tetap libur dan tetap kumpul-kumpul makan-makan. Akhirnya diwawancarai polisi, nggak tahu diciduk atau enggak, atau di gimana, aku kurang jelas informasinya soalnya aku juga belum keluar, cuman masuk di TV aja diwawancara, tapi mereka pada santai-santai semua, nggak tahu ya, mungkin ada teguran dari majikan atau gimana, cuman jadi obrolan antar majikan, diomong sama majikan orang mbak-mbak yang jualan itu kan udah sebenarnya udah diomong kotor banget gitu ya, kotor jorok gitu, tapi yang nggak tahu, namanya orang kan mungkin ingin cari tambahan penghasilan, kita nggak pernah tahu ya, itu urusan mereka. Tapi kalau udah diperingatin, seperti kita ibaratnya kan di sini cuma numpang, kita ibaratnya di sini numpang mencari nafkah, seharusnya kita mematuhi peraturan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Sebenarnya orang sini sudah cukup banyak, toleransinya bagus sekali sama tenaga asing. Sebenarnya tahu kalau jualan, tapi kan mereka masih, kalau nggak ada bukti otentik antar pembeli dan penjual lunglungan duit ngono kan, di sini kan masih sebetulnya nggak langsung ditangkap bruk gitu, enggak. Cuman kemarin juga sempat disorot TV mbak-mbak yang sempat liburan itu dan kumpul-kumpul makan-makan, udah ada ajuran seperti itu dari KJRI juga, tapi nyatanya mbak-mbak juga tetap nggak tahu ya. Ngomong lagi tentang gimana Indonesia, dan pokoknya tetap berharap, kita tetap berdoa aja ya, semoga semuanya tetap cepat terhandle dan Allah tetap mengangkat semua wabah ini, dan semoga dari kesemuanya yang terjadi ini kita kedepannya bisa lebih baik, menjadi orang yang cukup sederhana dalam pemikiran, sederhana dalam kemauan, keinginan, dan pola hidup. Kita nggak usah muluk-muluk, kita nggak usah berambisi dengan kehidupan yang terlalu menjulang, kita nggak usah ibaratnya ubud dunia. Ya Allah, kita nikmati, kita sadar diri bahwa kita itu walaupun sekaya apapun nantinya kita juga akan balik ke sana, dan kita nantinya ke sana juga bekal kita cuman apa, yang penting cuman amal ibadah dan baik, dan tentang sodako-sodako kita, atau tentang keimanan kita selama di dunia, hanya itu, nggak lain daripada itu. Jadi yang pasti kita semua, saya pun di sini berusaha melakukan, walaupun kondisi saya di sini sangat-sangat, bukan saya aja, namanya orang yang merantau ikut orang, apalagi membantu rumah tangga. Lain kalau di Jepang atau Korea itu kan di perusahaan, jadi dia nggak 100% tinggal bersama majikan, dia ada di apartemen lain. Kalau seperti itu kita kan membantu rumah tangga. Saya yakin di Malaysia, Singapura, ataupun di Hong Kong atau di Taiwan, kalau namanya pembantu rumah tangga, otomatis seharian full 24 jam harus bersama dengan majikan dan dengan pekerjaan. Kita duduk diam aja sebentar, dilihatin terus, disorotin terus, dipantau terus. Kita ibaratnya kita nggak boleh diam duduk, main HP pun kita nggak boleh, apalagi kita ibadah, karena memang keyakinan yang beda. Kita ibadah pun kita harus nyuri-nyuri, pinter-pinter nyari waktu, pinter-pinter mencari kesempatan dimana kita melakukan dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah seperti itu. Dan kondisi fisik kita pun tidak 100% kita dijamin kesuciannya, karena kita berkiprah tentang masa atau apapun alat-alat, kita harus berbenturan dengan hal yang tidak seharusnya di dalam aturan Islam, tapi kita terpaksa melakukannya. Itulah tekanan-tekanan bagaimana orang merantau, apalagi pembantu rumah tangga seperti kita, itu adalah tekanan dan sebuah beban perasaan batin, dengan hati kita sebetulnya berperang. Tapi semua itu kadang-kadang dibentur dengan keadaan mungkin ekonomi atau kebutuhan gitu. Kita bukannya
Sebenarnya ini bukan tanggung jawab seorang perempuan, tapi kan kita kadang-kadang harus mengambil suatu pilihan di mana pilihan itu nggak ingin kita pilih sebetulnya, tapi semuanya memang semua pada aturan putaran Allah yang menghendaki. Dan kalau seperti video saya yang dulu saya sampaikan yang dulu, bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini, semua apa yang kita alami di dunia ini, semua sudah pada aturan dan kehendak Allah, takdir Allah. Jadi kita nggak bisa keluar dari semua itu. Sebagaimana yang saya alami, saya bercerita apa adanya, tidak mengurangi dan berlebihan, mendramatisir, enggak. Keadaan saya di sini sebetulnya semua bertentangan dengan batin saya, dengan perasaan saya, keinginan saya. Saya punya keinginan sesuatu, saya ingin keinginan dalam hidupku seperti ini, tapi semuanya kan tidak bisa realisasi karena semuanya berbentur dengan kondisi di mana aku harus menjalani dengan konsekuensi kerjaku. Jadi cuman beruntung aja aku masih bisa berpakaian seperti ini, memakai ini masih boleh, alhamdulillah. Walaupun masalah salat masih sembunyi-sembunyi, tapi masalah makan, la haula wala quwata illa billah, karena memang alat-alatnya kena berbau itu yang masalah masak kena. Tapi ya itu antipasi kita, cuman pakai sabun taharah kita aja. Masalah itu lain-lainnya hanya Allah yang tahu, dan semoga Allah mengampuni segala dosa kami sebagai pembantu rumah tangga di sini. Gitu aja kisah kisah saya selama kerja di Hong Kong, dan untuk selanjutnya nanti pasti ada kisah-kisah selanjutnya. Masalah dengan majikan ya pasti ada, kadang senang kadang banyak dukanya, karena namanya majikan kadang punya keinginan seperti ini, tapi kita kan namanya hargailah sedikit kita sebagai manusia, tapi kan nggak semuanya seperti itu. Kadang-kadang kita harus menata dan menaruh serendah-rendahnya harkat kita. Jadi bukan sampai serendah-rendahnya sih, cuman yang pasti kita nggak begitu di mata mereka. Kita tetap menjaga bahwa aku tuh manusia, mbok Yodi hargai didik lah gitu, permintaannya seperti itu. Cuman kadang ada juga yang majikan baik banget, ada juga majikan yang kurang menghargai kita dianggap cuman sebagai pembantu gitu aja ada. Cuman alhamdulillah majikan aku yang nggak jahat-jahat banget, ya baik, cuman ya masalah itu mungkin dia nggak kurang menerima kalau saya sholat gitu. Jadi aku harus pintar-pintar mencari waktu gitu. Untuk mbak-mbaknya yang lain pasti ada juga seperti yang saya alami gitu. Terus masalah kerjaan, sebetulnya dibilang di Hongkong itu kerjaan nggak berat, kerjaan nggak sulit. Ibaratnya dikisah soro-soro nih, jadi saya soroan di Indonesia. Cuman ya itu berbalik, itu risiko di beban perasaan dan hati dan masalah ibadah gitu aja. Terus ya sekarang katanya kan dolar tinggi, ada yang ngemaruhi selalu mengupload kirim jadi seperti kita kadang-kadang bisa terbuai juga sih masalah dolar, kurs dolar itu bisa juga kita terbuai dengan hal itu. Akhirnya kita melupakan bahwa kita kadang-kadang nggak ingin pulang, kita santai, apalagi dapat majikan baik, gajinya gede, malah gak pengen mulai. Kalau saya insya Allah tetap komitmen, walaupun ibaratnya gaji nggak gede, walaupun ibaratnya aku di sini nyaman, walaupun kursi semakin menjulang setinggi wabah corona, tapi insya Allah aku tetap harus komitmen bahwa aku harus tetap pulang mengabdi pada keluarga, dan tetap ibaratnya bisa menjalani ibadah dengan di rumah. Dan insya Allah Allah memberikan umur panjang, kesehatan, dan memberikan kesempatan untuk lebih banyak melakukan ibadah untuk bertobat dan menjadi baik, dan Allah masih memberikan umur yang manfaat insya Allah untuk dunia dan akhirat. Gitu aja sementara video saya. Nanti next saya bikin video lagi kalau keadaannya aman. Oke, gitu ya. Yang pasti tetap Indonesia sabar ya, dan tetap jaga kewaspadaan dengan wabah ini juga. Intinya jaga hati, tetap banyak istighfar, dan berdoa semoga Ramadan bisa kita nikmati, hari raya bisa kita nikmati bersama keluarga, dan semoga nanti tidak ada larangan lagi untuk
adanya umroh dan haji bisa berangkat, insya Allah dunia akan kesananya semakin Allah memberikan kebaikan ya. Kalau kita ibaratnya baik sama Allah, Allah akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Mungkin yaitu dari kesemuanya ini kita ambil hikmahnya gitu ya. Dan yang pasti jangan bosan lihat video saya. Yang belum subscribe tiap video saya di subscribe. Tiap video saya di subscribe, tolong bantu dukungannya ya, di subscribe dan like, jangan lupa like, jempol dan komen. Oke, begitu saja ya untuk kesemuanya. Salam anak rantau, salam sukses dan sehat selalu, dan semuanya rakyat Indonesia dan semua yang merantau juga sehat semua dan sukses dalam aktivitasnya. Yuk, Papa, assalamualaikum.